Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yuan Yao yang tak menyangka jika Ratu Semut benar-benar ada. Yang rupanya saat itu Ratu Semut terlihat dibekukan dengan es raksasa. Tetapi Han Li mencoba untuk melihat lebih jelas Ratu Semut tersebut. Kemudian Han Li membuat pelindung untuk berjaga-jaga. Namun Yuan Yao bilang jika Ratu Semut sudah mati. Yang hal itu membuat Han Li penasaran mengapa dirimu bisa begitu yakin. Yuan Yao menjelaskan bahwa prisma kristal ini adalah harta kuno yang terkenal yang terlahir oleh cermin Xuan Huang. Dan setelah jiwa hilang, seluruh tubuhnya akan dibungkus oleh prisma kristal ini. Dapat membunuh musuh seperti ini tentulah akan berdampak pada kedatangan kultivator lain setelah gempa. Yang menurutnya seorang Naskensol sudah berhasil membunuh Ratu Semut. Apalagi di sana juga ada tulisan tangan dari Wan Tianming. Han Li berkata, biasanya seorang Naskensol jika mengambil tindakan harusnya cukup untuk membunuh Ratu Semut tanpa meninggalkan jejak. Tapi mengapa Wan Tianming justru sengaja memperlihatkan hal ini dengan megah? Dan mungkinkah dia sedang memberikan peringatan kepada seseorang? Yuan Yao merasa kagum karena analisa Han Li memang seperti yang diharapkan. Dikarenakan banyak hal aneh terjadi di sepanjang perjalanan, pasti ada seseorang yang mengaturnya. Hanya saja perencanaan seperti ini sudah bisa disebut pertarungan yang cukup besar. Berbeda dengan kita yang hanya di ranah korformasi. Selain menatap, tak ada yang bisa dilakukan untuk selamat dari situasi ini. Sementara itu, Han Li mengeluarkan serangga emas untuk menyerap sisa energi dari Ratu Semut. Serangga emas miliknya perlahan menyelimuti tubuh Ratu Semut. Dan kini mereka mulai menyerap energinya. Beberapa saat kemudian, tubuh dari Ratu Semut telah diserap habis oleh serangga emas. Tak hanya itu, Han Li juga mendapatkan kristal Ratu Semut. Dan ia berkata jika ini tak mudah bagi orang-orang besar. Oleh karena itu, kita hanya perlu menjaga diri sendiri. Yuan Yao setuju akan hal itu. Sekalipun mereka berada di tempat yang tinggi, setidaknya kita masih bisa merobohkan fondasinya. Setelah itu, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Scene berpindah ke Istana Sutian. Di sana terlihat kelompok tetua Jin sudah sampai. Begitu pula dengan kelompok Wan Tianming yang telah tiba. Tak hanya itu, Master Xuan Gu juga sudah duduk seorang diri. Yang rupanya masing-masing dari mereka terlihat agak cemas. Sementara tetua Jin penasaran mengapa Han Li masih juga belum keluar. Ia berpikir jika Han Li mati di jalur api karena kekacauan yang terjadi, maka laba-laba giok darah juga tak akan selamat. Sehingga dirinya menjadi kesal karena hal tersebut. Dikarenakan jika tahu begitu harusnya Han Li dibunuh saja dari awal. Dan jadikan laba-laba giok darah sebagai boneka. Meski efeknya sangat berkurang, tapi lebih baik daripada tak mendapatkan apapun. Tetua Xingyi berpikir jika aku mengetahui hal ini akan terjadi, seharusnya diriku memberikan Han Li lebih banyak artefak, karena hal itu bisa menyelamatkan nyawanya. Man Huzi merasa kesal ketika melihat Wan Tianming dan rombongannya.
Tetapi ia juga menyebutkan satu persatu nama mereka. Begitu pula dengan kelompoknya sendiri. Ia merasa jika sekarang bocah yang bernama Hanli sudah tidak ada. Namun setidaknya masih ada Wu Chao sebagai tambahan. Sehingga hal itu membuat dirinya tertawa. Karena sekalipun mereka akan bertarung dengan kelompok Wan Tianming, maka masih memiliki kesempatan untuk menang. Xuangu bertanya-tanya mengapa si Hanli masih juga belum muncul. Karena setidaknya kekuatan Hanli hampir sama dengan core formasi tahap akhir. Sehingga peluangnya hanya 50% untuk dapat melewati jalur es dan api yang bermutasi. Namun Xuangu merasa khawatir dengan beberapa hal di istana bagian dalam. Oleh karena itu dirinya tak boleh kembali dengan tangan kosong. Tapi ia menjadi kesal karena tanpa Hanli dirinya akan kesulitan. Xuangu juga bilang bahwa ini semua karena kesalahan para bajingan Istana Bintang. Tak berselang lama muncullah Jin Kui dan seorang tetua. Tetua itu mengatakan bahwa diriku terlalu ceroboh saat menerobos kurungan penghalang. Sehingga hal itu membuat perubahan di jalur es dan api. Ia menjelaskan jika kami sudah memeriksanya berulang kali, tapi masih belum menemukan cara untuk mengatasinya. Bahkan dirinya juga tak menyangka kalau banyak kultivator yang berguguran. Wan Tianming meremehkan ucapan tetua itu, sehingga Jin Kui bertanya jika tampaknya kau cukup kuat dan mungkinkah ada kerabatmu di antara korban tersebut. Wan Tianming menjawab jika perkataanmu begitu menghina. Lagi pula, hidup dan mati anggota klan Wan tak bisa lepas dari perhitungan dangkal seperti itu. Sehingga aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak kompeten seperti orang lain. Namun ketika Jin Kui hendak berjalan, Wan Tianming kembali mengatakan jika tetua agung Jin Kui harus berhati-hati. Karena kalau kekuatannya terlalu besar, bisa bertarung dengan kawan sendiri. Yang hal itu akan dimanfaatkan oleh orang asing dari laut luar. Wan Tianming sambil mengeluarkan kekuatannya menegaskan jika sepertinya Istana Bintang tak bisa disalahkan. Oleh karena itu, Jin Kui juga mulai bersiap dengan kekuatannya. Wu Chao merasa khawatir dengan situasi seperti ini. Sedangkan Man Huzi berkata jika Wan Tianming adalah orang munafik karena berani berbicara tentang moralitas. Padahal kau pergi ke laut untuk membunuh beberapa iblis yang menyamar. Sehingga Man Huzi memberitahu mereka bahwa ini hanyalah omong kosong. Ia sudah melihat jika kau memiliki bermacam metode yang sepertinya memang cukup kuat untuk melawan orang lain. Bahkan Man Huzi mentertawai kelakuan Wan Tianming. Wan Tianming yang kesal mengatakan jika aku akan membunuhmu. Tetapi Man Huzi mengingatkan jika diriku tak takut sedikit pun. Ia juga memberitahu tentang penyebutan namanya dengan benar. Karena menurutnya jika kau tak bisa menyebut nama orang lain dengan benar, maka dirimu terlihat sangat bodoh. Man Huzi mulai mengeluarkan kekuatannya. Sementara Xuangu hanya mengawasi permusuhan mereka. Tapi tiba-tiba muncullah Hanli dan juga Yuan Yao. Hanli melihat kondisi sekitar di mana situasi mulai memanas. Sedangkan tetua Jin merasa senang karena muridnya itu bisa bertahan hidup. Begitu pula dengan yang lainnya merasa terkejut karena Hanli berhasil lolos. Jin mencoba untuk memanggil Hanli agar datang kepadanya. Berbeda dengan Wu Chao yang merasa kesal karena Hanli belum mati. Hanli sendiri segera berpisah dengan Yuan Yao.
Dari kejauhan, Xuan Gu terus mengawasi Han Li. Sementara Ji Yin langsung bergegas menuju ke arah muridnya tersebut. Dan karena tetua Xing Yi ikut pergi, Man Huzi juga tak mau ketinggalan. Yang hal itu membuat pertarungan mereka menjadi batal. Ji Yin menggunakan pelindung untuk berbicara pada Han Li. Dan ia berkata, sebagai seorang guru, aku sudah tahu kau pasti bisa melewati level ini. Bahkan dirinya juga bertanya tentang kondisi Han Li. Han Li menjawab bahwa diriku baik-baik saja. Ia juga berterima kasih atas artefak yang diberikan oleh Man Huzi. Sehingga karena artefak tersebut, dirinya bisa selamat. Kemudian Han Li berniat untuk mengembalikan kedua artefak itu. Namun Man Huzi bilang jika artefak itu untukmu saja. Lagi pula tak ada alasan untuk diriku mengambilnya kembali. Han Li berpikir tampaknya semakin dekat dengan istana bagian dalam. Maka para tetua ini memberikan lebih banyak perhatian. Dan ia merasa bimbang apakah diriku harus mencari kesempatan untuk menghubungi Xuan Gu. Karena Han Li ingin bertanya apakah rencana miliknya. Tetua istana berkata bahwa di antara 4 jalur di sini akan ada 3 jalur acak menuju lokasi harta karun yang masing-masing merupakan ramuan harta karun kuno dan juga beberapa hal lainnya yang ditinggalkan oleh para kultivator di zaman dahulu. Ia juga mengingatkan setiap orang hanya boleh mengambil satu hal saja dan bagian yang tersisa akan mengarah langsung ke tingkat berikutnya, yaitu dunia fantasi yang luar biasa. Tetapi orang yang memilih itu bisa dibilang tidak beruntung karena terdapat resiko yang begitu besar. Oleh karenanya, jika tak mau mengambil resiko, maka tinggallah di istana batu ini. Ketika tetua itu sedang berbicara, Wan Tianming segera pergi meninggalkannya, yang mana tindakan itu membuat Xuan Gu tersenyum. Sementara tetua istana bintang kembali menjelaskan. Ia berkata, jika kalian menunggu di istana batu ini, maka nanti akan diteleportasi keluar dengan sendirinya. Sedangkan tetua Ji Yin mulai mengeluarkan sebuah artefak. Ji Yin berniat untuk memberikannya kepada Han Li. Dan ia memberitahu jika harta ini disebut manik-manik Brahma. Dirinya juga berharap agar Han Li bisa selamat dari level ujian kali ini. Karena level dunia fantasi jauh lebih berbahaya dari ujian sebelumnya. Han Li menyadari jika manik Brahma adalah harta surga dan bumi yang serius. Dan manik ini juga pasti sangat berharga karena dapat mengurangi campur tangan iblis di dalam diri. Menurut Han Li, tetua Ji Yin cukup royal memberikan manik ini. Tak hanya itu, tetua Xing Yi juga memberikan sebuah artefak miliknya, yang ternyata itu adalah jimat jarum yang ia sempurnakan. Xing Yi berkata dengan adanya 2 artefak ini seharusnya dunia fantasi tak akan menyakitimu. Namun ia khawatir jika level kali ini akan bermutasi seperti jalur es dan api, sehingga akan jauh lebih sulit dari yang biasanya, karena ada seseorang di balik layar yang mungkin ikut campur. Ia mengingatkan jika nanti menghadapi lawan yang kuat, mungkin kau bisa menggunakan artefak barusan, sehingga Han Li berterima kasih atas pemberian tersebut. Tanpa diduga, Man Huzi mengeluarkan armor skala kaisar. Bahkan tetua Ji Yin dan Xing Yi terkejut melihatnya. Ji Yin berkata jika Anda sangat bermurah hati. Diketahui armor tersebut yang membuat Man Huzi terkenal di tahun-tahun awalnya. Oleh karena itu, tetua Ji Yin mengucapkan terima kasih atas nama Han Li.
Namun Manhuji bilang jika aku akan meminjamkannya untuk menyelamatkan muridmu. Ia berharap jika kau tidak akan mengecewakanku. Sehingga Han Li pun disuruh untuk mengambil armor tersebut. Dan Ji Yin bilang dengan adanya armor ini, maka tubuhmu pasti akan aman. Lalu setelahnya, Ji Yin mengajak mereka semua untuk segera pergi. 老夫就带小徒先10年间的成名法宝。你且请你小子保命用吧。似乎还对我有点用。想必是非常稳。 Dan pada akhirnya, film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya, kita akan diperlihatkan Han Li yang sudah memasuki dunia fantasi. Di sana terdapat banyak sekali harta karun berharga. Tapi saat itu tubuh Han Li terkena efek dari tempat tersebut. Oleh karenanya, ia mulai menggunakan serangga emas. 曝光阁，看来这徐天看了我的运气还不错。徒手果然来对了地方，好赖真是上了我修士所用。若是心急，适才就这样明目张胆的放着，错过了真正的好宝贝。 Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.